kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. 2 motor dan 1 truk kecelakaan di Manisrenggo, Klaten. Seorang pemotor tewas di tempat. Dampak banjir 2 pekan di Tambakrejo, Kota Semarang, warga mulai gatal-gatal. Tiga perampok diamuk massa usai menyekap seorang lansia perempuan di Brebes. Hampir 2 pekan banjir di Kota Semarang belum benar-benar surut. Di Pantura, Kaligawe, kilometer 4, ketinggian air masih berkisar 30 hingga 50 cm. Hingga Minggu siang, jalan Pantura Kaligawe Kota Semarang masih terendam banjir. Di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang atau di kilometer 4, ketinggian air masih cukup tinggi. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Imbas banjir berkepanjangan, median atau pembatas jalan rusak parah. Kondisi jalan juga banyak yang berlubang dan membahayakan bagi para pengguna jalan. Untuk pengendara sepeda motor diimbau untuk cari alternatif lain agar kendaraan tak terjebak banjir. Arus lalu lintas dari Gebang ke Semarang jalan lancar, dan untuk kendaraan roda 2 belum bisa melewati. Ya, banjir 2 pekan menyebabkan pembatas jalan Pantura Kaligawe Kota Semarang rusak dan berserakan. Warga yang melintas harus berhati-hati. Morat-marit, itulah kata yang cocok untuk menggambarkan kondisi pembatas jalan atau median dari jalur Pantura Kaligawe Kota Semarang. 2 pekan terendam banjir, kini median jalan rusak berserakan. Bahkan tak sedikit yang menutupi jalan. Pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Untuk median jalan banyak yang morat-marit, sehingga perlu kehati-hatian dari pengguna jalan yang melintas Jalan Kaligawe. Dan saat ini, pagi ini, dari teman-teman instansi PU sudah melaksanakan perbaikan ataupun mengamankan median yang rusak. Polsek Genuk berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memperbaiki pembatas jalan yang rusak. 2 pekan berlalu tetapi banjir masih merendam jalan Pantura Semarang Demak dengan ketinggian air berkisar 40 hingga 60 cm. Jika banjir belum teratasi, kemacetan lalu lintas pun sama saja. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Selain merusak jalan, banjir di Tambakrejo, Kota Semarang juga membuat warga mengalami gatal-gatal atau kutu air. Namun karena bantuan belum sampai, mereka harus berobat sendiri. Pekan kedua banjir Tambakrejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang belum juga surut. Air masih mengenang antara 20 hingga 50 cm di kawasan permukiman. Untuk beraktivitas tentu terbatas. Warga terpaksa berjalan kaki atau menerobos banjir dengan motor. Namun selain itu, warga juga terkena dampak lainnya, yakni masalah kesehatan. Tak sedikit dari mereka yang mengalami gatal-gatal atau kutu air. Belum ada bantuan yang sampai ke permukiman membuat warga terpaksa berobat mandiri. Aktivitas warga jalan kaki karena semua motor ada di jembatan. Dan itu pun yang bekerja, kalau yang di rumah sudah nggak pernah keluar sama sekali. Bu, ini warga udah banyak yang gatal-gatal atau gimana? Oh, ini? Sudah saya sendiri keluar masuk ambil obat di posko kesehatan. Posko kesehatan itu ya? Iya. Cuma memang dari pemerintah belum ada yang ngecek ke dalam langsung. Enggak ngungsi kalau yang kalau ngungsi ada sebagian yang ada punya anak mungkin atau tapi yang mereka merasa di sini rumahnya paling pendek. Ya gatal-gatal pasti itu Mas, semua kan kena air semua, dampaknya kan merata ya. Jadi itu semua itu kena semua dampaknya lah.
di sini banjirnya juga dalam banget. Sampai berapa sekarang? Sepaha segini, sepaha. 50, sepaha orang dewasa. 60 cm ada ya? Iya, betul sekali. Mas. Harapannya sendiri gimana ini lalu? Harapannya itu semoga Bapak Wali Kota bisa memperbaiki aliran saluran air ini. Banjir di Kota Semarang ini melanda 24 kelurahan di 5 kecamatan. 21.000 keluarga terdampak, 15 orang mengungsi, sementara korban meninggal 2 orang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Di tengah bencana, warga Kota Semarang tetap bisa menciptakan kebahagiaan. Warga Sawah Besar tetap gelar pernikahan meski sejumlah perintilan pernikahan dibatalkan karena banjir. Nikah dan kawinnya Salma Hanani binti Bapak Mas Ludi almarhum. Untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lega dan bahagia setelah sah jadi pasangan suami istri, meski pernikahan Sandi dan Salma ini berlangsung saat banjir. Bahkan saking semangatnya, Sandi menggendong Salma di tengah banjir agar bisa berfoto dengan para tamu. Sebenarnya warga Sawah Besar Gayam Sari Kota Semarang ini sudah menyiapkan semua perintilan pernikahannya. Namun alam berkata lain saat banjir melanda Kota Semarang sejak 2 pekan terakhir. Malam sebelum nikah itu udah tinggi selutut ya? Selutut, terus dekor sama paketan itu udah datang semua, nggak berani masang semua. Terus paginya udah informasi ke sana ke sini. Yang penting hijabnya dulu yang sakral biar berjalan lancar. Ya berhubung udah undangan udah sebar juga. Jadi makanan prasmanan juga udah dimasak semua kan. Tuh ya tamu-tamu datang banyak juga yang datang tamu-tamu sekalian ya apa adanya gini mas. Waktu banjir itu kan selutut juga mas. Sedih gak mas? Sedih gak waktu? Ada sedihnya, ada senangnya juga. Meski tak banyak tamu yang hadir, tetapi tidak sedikit juga warga yang peduli dan datang untuk memberikan kado pernikahan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sopir truk yang terjebak macet di Jalan Pantura Kaligawe Kota Semarang mendapat suplai makanan dan air dari Polda Jawa Tengah. Bantuan makanan ini diberikan untuk menghilangkan lapar akibat lama terjebak banjir. Satu persatu sopir truk yang terjebak banjir dan macet di Jalan Pantura Kaligawe Kota Semarang diberikan 1 nasi kotak dan 1 air mineral botolan. Bantuan makanan ini diberikan oleh petugas kepolisian Polda Jawa Tengah sebagai obat penghilang lapar usai lama akibat terjebak banjir. Selain itu, nasi kotak juga diberikan kepada korban terdampak banjir di wilayah Kecamatan Genuk. Dapur Umum Polda Jawa Tengah setiap harinya memasak 1.000 bungkus nasi yang dibagikan kepada para korban banjir di Semarang. Kami menggunakan dapur umum serta water treatment di sini untuk membantu. Sedangkan kesehatan kami di backup langsung dari Polda Jawa Tengah, Kesehatan Polda Jawa Tengah. Untuk menu setiap hari kami berganti mengacu, mohon maaf sebelumnya mengacu ke ada protein, lauk dan sayuran. Sementara di tengah kondisi banjir yang melumpuhkan arus lalu lintas di jalur Pantura, Kabupaten Demak, sejumlah pedagang justru kebagian berkah. Para pedagang kaki lima dan warung makan meraup untung dengan memanfaatkan para karyawan pabrik yang mencari makan siang di tengah sulitnya akses banjir. Selain itu, para pengendara motor yang terjebak banjir juga memilih beristirahat di warung sambil makan dan minum. Ya, alhamdulillah malah cepet ya. Banyak ya. Soalnya kan kadang motor mogok, kadang ngopi. Artinya dengan adanya banjir ini malah menguntungkan bagi para pedagang ya? Ya, cuma susahnya kan ya ke pasarnya ada perjalanan setengah jam, terhambat terus ya gimana ya. Kalau warung-warung kan kadang ada yang masih tutup jadi ya. Alhamdulillah ya. Menurun atau naik mas? Naik sih. Kan nganu Pak, do parkir di luar semua. Jadi kan yo alhamdulillah pada jajan. Alhamdulillah keluar gitu ya. Itu biasanya pembelinya siapa saja dan mas? Itu karyawan-karyawan pabrik semuanya. Hingga saat ini banjir yang merendam di jalur Pantura Demak, Semarang sepanjang 1 km mulai berangsur surut meski masih ada genangan.
Ali Mustakfirin melaporkan. Mengantisipasi potensi bencana alam, pemerintah Kabupaten Semarang gelar apel siaga tanggap bencana di alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran Timur. Inilah sejumlah alat dan perlengkapan yang disiapkan untuk menghadapi potensi bencana yang terjadi di musim hujan kali ini. Apel juga untuk menguji kesiapan personel dalam menghadapi berbagai bencana hingga awal tahun 2026. Sampai akhir Oktober kemarin terjadi 198 kejadian bencana di Kabupaten Semarang. Tanah longsor mendominasi dengan 71 kejadian, disusul kebakaran 42 rumah, 22 masalah kekeringan, 15 kejadian puting beliung, 15 kasus banjir dan 3 kali kebakaran lahan. Mendadak, hujannya lebat, anginnya kencang, akhirnya ada beberapa kejadian di Kota Semarang, bencanaan. Kemudian dengan harapan kita dengan adanya apel kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan terhadap bencana di tahun 2025 dan juga nanti di awal tahun 2026, tadi dari BMKG juga memprediksi bahwa nanti curah hujan juga cukup tinggi dan juga tidak untuk pengedangan ada angin puting beliung. Kemudian untuk banjir kita antisipasi karena banjir kebanyakan limpasan-limpasan dan juga wilayah di seputaran aliran sungai. Titik-titik itulah yang menjadi fokus kami, ada di wilayah Ungaran, ada di wilayah Ambarawa, kemudian di wilayah Tuntang yang biasanya memang terjadi banjir limpasan, juga antisipasi di wilayah Getasan sampai dengan Susuan.